Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu secara bersambung-sambung dan berturut-turut kita telah menjelaskan dan memahami ucapan-ucapan yang kita ucapkan hampir setiap hari dalam situasi keadaan-keadaan tertentu, seperti ucapan Masya Allah, Insya Allah, lalu ucapan Innalillah, kemudian ucapan Subhanallah, dan terakhir kita pelajari ucapan La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena itu bacaan harian. Kadang salah sebut, kadang salah ucap. Seperti baca Insya Allah. Contohnya, karena sering kita baca Insya Allah, akhirnya orang tidak percaya dengan Insya Allah. Padahal Insya Allah itu dibaca sesuatu yang pasti bagi kita, tergantung izin dan restu daripada Allah saja lagi, baru Insya Allah. Cuma di sebagian orang baca Insya Allah itu untuk melepaskan. Kalau bahasa Minang malah pengen tanya, malah pengen jawab saja. Insya Allah saya jawabnya tu. Padahal dia tidak akan pergi, tidak akan datang. Akhirnya orang bilang Insya Allah nang kali lah kok. Atau jangan Insya Allah saya. Jadi gara-gara kita sering tidak memahami kapan dan bagaimana ucapan itu, akhirnya orang tidak percaya dengan Insya Allah. Tidak percayanya bagaimana? Ya Insya Allah nan kalai, Insya Allah nan kalai lah kok. Aja Insya Allah sih kan berbahaya itu. Termasuk ucapan-ucapan yang lainnya. Nah itu makanya kita dulu itu. Nah kini terakhir kemarin kita pelajari la haula wala quwata illa billah. Kesimpulan atau keringkasan yang lalu, bahwa la haula wala quwata illa billah itu disebut dengan hauqalah. Kalau alhamdulillah, hamdalah, bismillah, basmalah, hasbiyallah, hasbalah, la haula wala quwata illa billah, hauqalah. Itu nama. Nah, hauqalah atau la haula wala quwata illa billah ini termasuk kanzun min kunuzil jannah, suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga yang Allah turunkan. Itu satu kesimpulannya. Dan yang berikutnya, hauqalah ini atau la haula wala quwata illa billah ini salah satu obat dari 99 penyakit. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dinyatakan hadis sahih. Dalam kitabnya Al-Mustadrak 1990 kita ada lihat tadi di rumah. Sabda Rasulullah SAW begini, man qala la haula wala quwata illa billah kana dawaan min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruha alham. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan sepenuh pemahaman penghayatan dan juga dengan keyakinan bahwa memang tidak ada sedikit pun daya kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang kita miliki
atau yang dipunyai oleh makhluk kecuali atas anugerah Allah, izin dan restu Allah. Dibacanya ini kana dawaan, maka ia adalah obat. Min tis'atin wa tis'ain, obat dari 99 penyakit. Aisaruha, yang paling mudahnya adalah alham, rasa galau, rasa khawatir, cemas dan bimbang. Alham. Kita tengok dalam syarahannya, di antaranya dalam syarahnya pada Al-Manawi, beliau menyebutkan begini: penyakit-penyakit itu tidak ada yang tidak ada obatnya, dan yang menyembuhkan penyakit bukan obat tapi Allah. Obat adalah usaha kita. Tidak boleh sumbing keyakinan dan kepercayaan kita bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Allah adalah Asy-Syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi syifaan la yughadiru saqama. Anta syafi, engkau lah yang maha menyembuhkan. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, bukan obat. Bukan obat. Obat atau penawar adalah syifa. Al-Quran disebut obat, syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini adalah obat daripada penyakit yang bersarang di dada manusia. Jadi kembali kita ke pangkal, yang menyembuhkan adalah Allah, dan yang mengizinkan terjadinya penyakit juga Allah. Yang mencabut penyakit adalah Allah. Keyakinan ini yang kadang-kadang sombing. Saya percaya ini yang kadang-kadang sudah agak hilang, karena orang sudah menggantungkan diri, yakin kepada obat dan tukang obat. Lupa dia berdoa, lupa dia berharap kepada yang mengizinkan sembuhnya. Memang likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Apabila bertemu penyakit itu dengan obatnya, sembuh dia atas izin Allah. Lupa, atas izin Allah ini kadang-kadang lupa dia. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obat. Apabila ketemu penyakit itu dengan obatnya, sembuh dia atas izin Allah. Karena izin Allah tidak sembuh-sembuh. Itu satu. Nah, mengenai ucapan la haula wala quwata illa billah, dia merupakan dawa. Kana dawaan, adalah ucapan ini dawaan, obat. Obat daripada 99 penyakit. Lebih-lebih penyakit rohani, penyakit jiwa, penyakit hati. Aisaruha, yang paling mudahnya, yang paling intinya alham. Alham, kebimbangan, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah galau, sudah cemas, sudah bimbang, sudah ragu, kadang-kadang sudah sedih dan duka, belum terjadi, namanya ham. Nah, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun daya, kesanggupan, kemampuan, dan tidak ada satupun kekuatan, kecuali semuanya itu atas anugerah Allah, izin dan restu Allah, termasuk penyakit dan obatnya. Tidak akan sembuh suatu penyakit
bagaimanapun manjur dan mangkusnya obat itu. Betapapun hebatnya dokter atau paramedis, ahlinya dia. Tapi karena kalau yang maha kuasa dan yang maha berkuasa itu tidak atau belum mengizinkan sembuh, dan sembuh. Sebab kemampuan, kepintaran, kesanggupan itu juga anugerah Allah kepada seseorang. Kepintaran, keahlian, skill juga anugerah Allah. Lalu ketika seseorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah berulang-ulang kali dengan sepenuh keyakinan, diiringi dengan pengharapan yang sangat, agar Allah menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya, penyakit-penyakit rohaninya, penyakit-penyakit jiwanya, juga penyakit-penyakit yang ada di badan, sembuh dia. Perlu kita ingat sedikit, apapun penyakit yang menimpa hati, yang menimpa jiwa kita, rohani kita, itu membuat hati itu goncang, goyang, tidak tenang, gelisah, resah. Obat kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan dan ketidaktenangan, zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu hati tenang. Tenang dia, bagaikan tenangnya ikan berada di air. Tidak ada obat lagi daripada penyakit-penyakit hati kecuali zikir kepada Allah. Zikir menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Zikir mengingat kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa dan maha berkuasa. Lama-lama tenang hati, karena tidak satu pun hati manusia kecuali berada di jemari Allah. Dia berkuasa kepada hati kita dan lebih dekat kepada hati kita daripada kita yang punya hati. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mengantarai seorang dengan hatinya. Intinya dia berkuasa. Sehingga Nabi sering baca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang memalingkan hati, sabbit, mantapkan, kuatkan, teguhkan hatiku. Itu Nabi sering baca, ya muqallibal qulub, muqallib yang bolak-balik hati. Ketika duka, sedih, rusuh, cemas, khawatir, bimbang, galau, ketidaktenangan, yang Nabi ajarkan kepada kita membaca ucapan-ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah, seperti yang dibaca oleh Nabi Ayub, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Atau bacaan lainnya yang diajarkan Nabi langsung, dan Nabi langsung membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baca berulang, maka hilanglah kedukaan, kesedihan. Istilahnya itu namanya da'watul makrub, doa yang dibaca ketika kedukaannya mendalam. Isinya tidak ada minta, tidak ada permohonan, tidak ada penguduhan, hanya menyebut nama Allah. Tetapi bukan hanya sebut-sebut, ingatlah, pahamilah apa yang dia sebut dengan penuh harap dan keyakinan, tenang dia. Atau yang paling ringkas, nama kata Nabi da'watul makrub atau fil qarab, yaitu Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Kembali kita kepada hadis tadi. Apa bunyi hadisnya? Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, di mana maknanya adalah tidak sedikit pun juga ada haul, karena la-nya la nafi,
nafi lil jinsi. Berarti maknanya tidak satu pun jua, tidak sedikit pun jua. Haul, daya upaya, kesanggupan, kemampuan, illa billah, kecuali adanya, kecuali bisanya, kecuali sanggupnya, kecuali mampunya atas izin Allah. Dia beri izin, dia anugerahkan kemampuan, kesanggupan, baru dia bisa. Wala quwata, dan tidak sedikit pun kekuatan. Kekuatan apa dan siapa saja. Karena semua kekuatan milik Allah. Allah lah yang qawi, al-qawiyyu. Allah yang maha kuat. Dia pemilik kekuatan, Dzul quwwatil matin. Dialah pemilik kekuatan yang amat kokoh. Kekuatan itu miliknya. Dia yang maha kuat. Lalu kekuatan apa saja, dia yang kasih, dia yang beri. La quwata. Tidak ada kekuatan apapun, kekuatan siapapun, walaupun agak sedikit, kecuali adanya setelah yang maha kuat dan pemilik kekuatan menganugerahkannya, memberikannya kepada makhluknya, baru ada kekuatan, baru ada daya, baru ada kemampuan. Kadang-kadang dicabut kekuatan itu, Allah lemah kita. Diambil lagi lumpuh dia, diambil lagi stroke dia, diambil lagi, kadang-kadang ambil lagi, ini kaki ini tidak bisa digerakkan sebelah, macam-macam penyakit tiba. Itu pertanda yang maha kuat mengambil kekuatan kita. Jadi siapa yang membaca ini dengan sepenuh pemahaman dan segenap keyakinan, lalu besar sekali pengharapannya kepada Allah agar penyakit-penyakit yang ada di jiwanya, di hatinya, di rohaninya, atau penyakit apa saja yang ada di badannya, agar Allah lenyapkan, bacalah ini, la haula wala quwata illa billah. Yang penting yakin. Tapi kalau tidak yakin, tidak. Jadi kesenang tu baca-baca saya, jadi tidak usah baca. Itu sudah menunjukkan tidak keyakinan. Lakian kabari orang bobek nak senang, macam kebaca saya senang entah. Ni ragu namanya. La haula wala quwata illa billah. Terus. Andaikan belum sembuh juga, belum sehat juga, ya bacalah terus sampai sehat. Minimal mengingatkan kita kepada yang maha kuasa dan yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang punya kekuatan. Kita ini lemah. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu, dan kita tidak bisa apa-apa. Dalam hadis riwayat Tirmizi bunyinya begini, yaitu siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi kashafa anhu sab'ina baban minad dur adanahunna al-faqr. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang membaca, yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan la manja, disambungnya la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi. Manja artinya tempat berlindung dan tempat kita berlari menyelamatkan diri. Jadi kalau la manja minallah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kita lari dan bersembunyi dari azab dan siksa Allah kecuali kepada Allah juga. Kita ulang, la manja minallah, tidak ada tempat kita berlindung, tempat menyelamatkan diri, dan tempat kita menghindar dan lari daripada azab siksa Allah, illa, melainkan ilahi, kepada Allah juga kita lari, kepada Allah juga kita berlindung. Dibaca itu, la haula wala quwata illa billah, la manja, bukan manja bahasa awak, manja atau manjajo, tak begitulah. Manja min nun jim ya, yang tak bertitik, manja, tempat berlindung
tempat lari, tempat menyelamatkan diri daripada azab siksa murka Allah, illa melainkan kepada Allah juga kita tempat lari, tempat berlindung, tempat bersembunyi, tempat menyelamatkan diri. Bacalah itu, la haula wala quwata illa billahi, la manja minallah illa ilaihi, kasyafa anhu, kasyafa anhu, Allah bukakan, Allah lepaskan daripada orang ini sab'ina baban, 70 pintu, minad dur, dari berbagai macam bahaya, daripada berbagai macam mudarat. Adanahunna al-faqr, yang paling rendahnya adalah kefakiran, karena fakir itu kemudaratan, fakir itu bahaya, fakir itu keburukan bagi orang tertentu, karena hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang kafir, dan tidak ada orang yang suka dengan kafir, tidak ada orang yang suka dengan fakir. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la manja minallahi illa billah, Allah bukakan kepadanya pintu, 70 pintu daripada yang mudarat, yang bahaya. Artinya diselamatkan daripada mudarat dan bahaya. Yang paling rendahnya al-faqr, al-faqr kefakir. Jadi hampir sama yang tadi ya. Dalam riwayat lainnya berbunyi begini, la haula wala quwata illa billah, siapa yang mengucapkannya, sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala, siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah palingkan daripada orang itu 70 pintu dari berbagai macam cobaan-cobaan. Bala, 70 pintu berbagai macam cobaan. Yang paling rendahnya, yang paling entengnya, ahwanuhun, yang paling entengnya adalah alhammu wal gham. Alhammu, kegalauan dan keresahan. Nah, jadi intinya peracap, persering pacok membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dengan pemahaman, keyakinan dan pengharapan, karena dia itu adalah la haula wala quwata billah, namanya isti'anah. Dengan itu kita minta tolong kepada Allah, mengharap bantuan Allah, perlindungan Allah dan penjagaan Allah. Nah, kemarin kita sudah baca itu. Kapan bila kita membaca la haula wala quwata illa billah? Pertama, ketika keluar rumah. Itu kemarin kaji kita. Siapa yang ketika keluar rumah dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, kan yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita. Siapa yang mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ketika dia keluar rumahnya dikatakan kepada orang ini hudita, engkau telah ditunjuki atau engkau telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kufita, engkau telah diberi kecukupan dalam segala keperluanmu. Wuqita, dan engkau dijaga daripada semua kejelekan dan keburukan. Fatatanaha lahu syayatin, syaitan menyingkir, syaitan tidak bisa mendekat. Nah, ini kekuatan la haula wala quwata illa billah. Seakan dia tameng dan perisai. Bahkan ketika ketemu syaitan dengan syaitan yang lainnya, kata syaitan itu mengatakan, kaifalaka,
birajulin. Bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan orang ini? Karena orang ini telah ditunjuki, telah dicukupi dan telah dijaga. Kita membacanya. Jadi jangan sembarang baca. Artinya hanya membaca-baca tanpa paham dan tidak yakin. Begitu juga nanti kita membacanya ketika melihat yang mengagumkan. Ini kita ingatkan lagi. Melihat sesuatu yang mengagumkan daripada harta kita, keluarga kita dan usaha kita, ya bacalah itu. La quwata illa billah, masya Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Berdasarkan surat Kahfi, masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga imam-imam kita menganjurkan setiap kita melihat yang mengagumkan daripada harta kita, usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita, mengagumkan, mempesona, bacalah masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, ini yang Allah kehendaki. Ini yang Allah kehendaki. Tiada kekuatan kecuali milik Allah. Itu yang kedua. Ketika berzikir setelah salat, kita juga baca itu. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal kalam. Kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa thanul ahsan. La ilaha mukhlishina lil wa la kariyal kafirun. Di situ ada kata-kata la haula wa la quwata illa billah. Ketika menjawab azan, hayya shalah, hayya falah, jawabannya la haula wa la quwata illa billah. Itu antara lain bahkan ketika tersentak bangun tengah malam, man ta'arra, siapa yang tersentak bangun di tengah malam, lalu dia baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu diucapkannya Allahumma ighfirli, atau dia berdoa dan segala macam, Allah ampuni dosanya, Allah kabulkan doanya, Allah terima salatnya jika dia salat. Itu la haula wa la quwata illa billah. Pantaslah hauqalah ini disebut dengan kanzun, perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia. Perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian menyambungnya, disebutkan juga dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, bahwa kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyi hadisnya begini. Hadis tertera sebagai hadis 15480 dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka, Nabi berkata kepada seseorang, maukah engkau aku tunjukkan, ala adulluka, ala babin min abwabil jannah, kepada salah satu pintu daripada pintu-pintu surga. Kata orang itu menjawab, qultu bala, mau ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, qal la haula wala quwata illa billah, merupakan salah satu pintu daripada pintu surga yang 8. Pintu surga 8. Nah, mari kita coba jelaskan sedikit. Bahwa nama-nama pintu surga, pintu gerbangnya. Cuman jangan pula bayangkan pintunya seperti pintu masjid. Tidak tahu kita, wallahu a'lam. Karena jarak dua pintu surga
Jarak antara dua daun pintu surga, kalau kita ukurkan atau kita perbandingkan dengan kilometer, sejarak sejauh 1272 kilometer. Nabi dulu mengatakan, ma bainal misra'aini min masail jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Jarak antara dua daun pintu surga seperti jarak antara Makkah dan Hajar, atau seperti jarak antara Makkah dengan Busra, diukur orang dengan foto satelit. Jarak Makkah dengan Hajar dibandingkan orang jarak Makkah dengan Busra sama. Nabi belum pernah menghitungnya, tapi beliau katakan begitu. Lalu foto satelit kan, berapa ukurannya? 1272 km jarak antar pintu. Jadi bagaimana kita menggambarkannya? Tidak tahu kita. Bahkan dalam satu riwayat lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim malahan, kedua daun pintu surga itu, ma baina misra'aini min masra'il jannah masiratu 40 sana, sejauh 40 tahun berjalan. Oh, luar biasa. Jadi bagaimana pintu gerbang surga itu bermacam-macam besarnya. Salah satu pintu daripada pintu-pintu surga itu adalah pintunya namanya la haula wala quwata illa billah. Terkenal namanya 8 pintu surga. Ada yang menyebutkan 8 itu begini. Ada namanya babus salah, pintu salat. Ada namanya babul jihad, pintu jihad 2. Ada juga namanya babus sedekah, pintu sedekah. Ada juga namanya babur rayyan, ini pintu khusus untuk orang puasa 4. Ada lagi namanya babut taubah, pintu spesial untuk orang yang suka taubat. Ada juga namanya pintu al-kadhimin al-ghaiza, pintu orang yang suka mengendalikan marah di saat dia sudah mampu dan bisa untuk marah. Ada juga nama pintu babur ridha, pintu keridhaan Allah. Itu orang-orang yang ridha dengan segala ketetapan Allah, dia akan masuk surga melalui pintu itu. Dan ada juga babu zakah, pintu zakat. Yang lain menyebutkan ada lagi pintu la haula wala quwata illa billah, pintu haji, pintu silaturahim. Bahkan ada pintu khusus untuk Nabi namanya babu Muhammad. Itu tertera dari berbagai macam hadis, pintu-pintu surga. Nah, salah satu daripada pintu-pintu surga itu namanya la haul wala quwata illa billah. Untuk siapa ini? Disebutkan orang yang rajin, orang yang sering mengucapkan dengan segenap pemahaman dan keyakinan, dijadikannya ini jadi pegangan hidup, la haula wala quwata illa billah. Maka andaikan dia masuk surga dan diberi rahmat oleh Allah untuk masuk surga, dia masuk surga lewat pintu la haula wala quwata illa billah. Sama dengan orang puasa. Orang yang berpuasa, dia masuk surga jika selamat dari neraka, Allah beri rahmat dia masuk surga, maka dipanggil ya agar dia masuk surga melalui pintu babur rayyan. Ar-rayyan, pintu khusus untuk orang yang puasa. Bahkan ada yang dipanggil orang daripada semua pintu. Dipanggil, semua pintu gerbang memanggilnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Siapa orang itu? Di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq dipanggil daripada semua pintu. Yang terkenal adalah begini, bahwa siapa yang mengucapkannya, mengucapkan atau berdoa setiap selesai berwudu. Apal kita ini?
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Dipersilahkan dia masuk surga melalui pintu mana saja yang lapat, dibukakan untuknya. Ini apa lagi kita? Dipersilahkan dia masuk surga jika Allah tetapkan dengan rahmat dia masuk surga. Untuk masuk surga mana saja pintu surga yang dipilih, mana saja. Nah, yang kita pahami sekarang adalah bahwa, kembali kita ingat tadi ya, kita bacalah hadisnya supaya jelas. Ma minkum min ahadin yatawaddau, siapa saja yang di antara kamu yang berwudu lalu dia sempurnakan, yusbihu, dia sempurnakan wudunya sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, melainkan futihat, melainkan dibuka untuknya abwabul jannah, pintu-pintu surga yang 8. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibuka untuknya pintu-pintu surga yang 8 itu, yadkhulu min ayya sya'a, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Kenapa ini yang kita sebutkan sebentar ini? Karena ada hadis tadi bahwa la haula wala quwata illa billah termasuk nama salah satu pintu daripada pintu-pintu surga. Nama. Lalu apa hubungannya? Itu hubungannya pas sering menyebut, membaca la haula wala quwata illa billah di samping tempat-tempatnya sudah kita katakan tadi, tapi dalam zikir harian dia termasuk 5 zikir harian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, termasuk dalam kelompok itu. Bahkan dia termasuk dalam sebagai riwayat dikatakan termasuk kepada al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat termasuk amalan-amalan saleh yang kekal dan berkekalan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billah. Ini disebut dengan induknya zikir. Basahkan lidah. Arti basahkan lidah, sering dan selalulah membaca zikir-zikir ini. Lebih-lebih yang ini, yang 5 itu. Bahkan disebut namanya ahabul kalam, afdalul kalam, atyabul kalam. Kalimat yang paling Allah cintai, kita banyak membacanya. Seutama-utama kalimat, afdalul kalam. Atyabul kalam, sebaik-baik ucapan. Ahsan, sebagus-bagus ucapan. Itu dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dimasukkan satu la haula wala quwata illa billah. Paling tidak minimal kita baca setiap kali keluar rumah, itu paling tidak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu paling tidak tu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ketika mendengarkan azan, ulanglah bacanya hayyal salah hayyal falah la haula wala quwata illa billah. Kenapa itu ucapannya? Kita ulang lihat. Kita tidak bisa melakukan amalan, apapun amalan ketaatan, kalau Allah tidak anugerahi kita iman. Kalau Allah tidak anugerahi kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan dan kemauan.
Sebab tidak semua orang yang mendengarkan hayya 'alas salah falah tu punya kekuatan, punya kemampuan, punya kesanggupan, lebih-lebih punya kemauan. Orang ketika mendengarkannya lain, mau dia datang. Ada pengumuman, ada pemberitahuan, ada band tunggal, ada pameran di depan kantin, ada acara di jam gadang. Ada kemauannya, punya tenaga dia, punya kemampuan dia. Tapi ketika mendengarkan hayya 'alas salah falah, tidak ada tenaganya. Kenapa? Tidak tergerak hatinya. Kita yang punya kemampuan, mau datang, kadang-kadang tengkak-tengkak, kadang-kadang sakit-sakit, kadang-kadang pakai tungkek lah, kadang-kadang tiba di surau menunjuk, masih ada kemauan kita untuk datang. Lah baca la haula wala, tidak ada daya payah, tidak ada kekuatan kecuali izin Allah. Jadi ketika mendengarkan hayya 'alatain, namanya hayya 'alatain. Apa hayya 'alatain? Iaitu dua hayya 'ala. Karena makna hayya 'ala itu marilah ke sini. Marilah, datanglah. Hayya 'ala namanya. Jikalau dua hayya 'ala, hayya 'alatain. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Untuk melaksanakan amal ibadah salat itu tidak ada daya. Kita dikasih daya, dikasih kemampuan, kesanggupan dan kemauan. Bacalah la haula wala quwwata illa billah. Sebab orang di pangkat turiaknya azan nak datang. Tahu Ustaz pangkat turiak? Di sininya, mic di sini. Nak datang dah. Sakit, meningin, kaki panik, pergi balik, bisa ada. Pergi goes, bisa ada. Jogging hari Minggu pagi, tiba di minimal di depan kantin. Tidak ada dia. Kita diberi kemampuan. Makanya kita baca la haula wala quwata. Begitu juga kita panggil hayya 'alal falah. Marilah untuk mencapai memperoleh kemenangan. Sebab siapa yang salat menang dia. Tidak mampu setan mengatasinya, menghambatnya, menghalangi, menang, sukses dia. Kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Menang orang yang salat itu. Beruntunglah dia. Kita mampu salat, bisa salat. La haula wala quwata illa billah. Supaya kita jangan ujub, malah kita bersyukur. Kita termasuk orang yang dianugerahi kemampuan, kemauan, kesanggupan dan kekuatan untuk datang. Walaupun kita pernah mencelik ama-ama atau apa-apa, lah sasak anggotnya. Sasak anggotnya. Jariah melangkah. Kadang-kadang bertungkek, kadang dibimbiang, kadang bawa kursi ke surau. Bawa kursi surau, datang ke surau. Datang ke surau. Kadang tak taluk tagak leh. Cuman dia punya, apa yang punyanya? Kekuatan jiwa. Semangat. Pas kaji gitu. Dengan begitu dianggap seberakhir kaji kita tentang la haula wala quwata billah. Nanti kalau masih ada sambungan kita cari lo amalan-amalan, ucapan-ucapan harian yang kita prioritaskan. Dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari, diucapkan setiap hari, tapi kadang-kadang salah pasang. Salah sebut, salah letak, tidak pas dengan pasang. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi saya dan kita semua. Apa yang disampaikan ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.